Oke, kali ini kita akan membahas soal fisika, ujian masuk ujian masuk Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Oke, kita mulai soal nomor 16 ya. Di soal nomor 16 ini ada benda masanya 2 kilogram, mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan gaya sebesar 2 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang diperlukan oleh gaya sehingga benda bergerak dengan tenaga kinetik 100 Joule. Oke, energi kinetiknya 100 Joule. Nah, pertama, kalau ada soalnya seperti ini berhubungan dengan energi kinetik ya, materi tentang energi kinetik dan kemudian dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yang harus kita cari adalah berapa kecepatannya. Kecepatan kita bisa cari dengan menggunakan persamaan energi kinetik. Kan mula-mulanya dia berarti kita langsung dapatkan EK-nya itu nanti sama dengan 1/2 mv kuadrat. Berarti kita dapatkan V sama dengan akar dari 2 kali EK dibagi dengan massa. Kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan V sama akar 2 kali 100 bagi 2. Sehingga V sama dengan 10 meter per second. Setelah kita dapatkan V, kita mau mencari berapa besar nilai T. Kita bisa gunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F itu kan sama dengan M kali A. Nah, di mana A-nya itu sama dengan V per T. Sehingga kita bisa dapatkan T-nya itu sama dengan M dikali V dibagi dengan F. Kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan berarti T sama dengan 2 kali 10 dibagi 2. Hasilnya T sama dengan 10 sekon. Berarti jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 17. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V1. Saat batu berada pada titik tertinggi, sebuah bola dilemparkan juga ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V2. Ternyata batu dan bola menyentuh tanah secara bersamaan. Oke ya. Jadi ini termasuk materi gerak vertikal ya. Ada dua buah benda, pertama batu kemudian bola. Nah, pernyataan di situ saat batu mencapai tinggi maksimum, bola mulai dilempar. Dan ketika sampai di tamak bersamaan. Oke ya. Nah, yang pertama gini, kita harus cari dulu. Waktu batu jatuh bebas sampai ke tanah, saat mencapai tinggi maksimum kan dia jatuh bebas. Itu sama dengan, saya misalkan TA sama dengan akar 2 kali HA itu untuk tinggi maksimumnya. Dibagi dengan G. Kemudian saat batu mencapai tinggi maksimum kan bola mulai dilempar dan menyentuh tanah secara bersamaan dengan batu. Nah, ternyata kita perlu hubungannya kalau misalkan dari ilustrasi yang saya buat, TA itu sama dengan 2 kali TB. Ya, kenapa saya bilang 2 kali TB? Karena waktunya itu bola untuk sampai tinggi maksimum dan kembali ke tanah itu sama. Sehingga waktunya batu dia sampai tinggi maksimum kemudian sampai jatuh kembali ke tanah itu sama dengan waktunya bola dari awal sampai kembali ke tanah. Makanya kita bisa tuliskan TA sama dengan 2 kali TB. Nah, dengan memperhatikan hubungan itu kan TA kita dapatkan 2 kali akar 2HB per G. Nah, kita hubungkan dengan persamaan TA, kita dapatkan nanti akar 2HA per G sama dengan 2 kali akar 2HB per G. Kita kuadratkan, nanti kita akan dapatkan itu HA banding HB hasilnya sama dengan 4/1. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Soal nomor 18 ya. Sistem dua benda seperti gambar di bawah. Diketahui bahwa bidang licin sempurna ya, tidak ada gaya gesekan. Besar percepatan gravitasi G. Kedua benda tersebut akan bergerak dengan percepatan sebesar. Nah, yang ditanyakan percepatan sistemnya ya. Jadi, kita buat dulu ilustrasi gayanya. Seperti tampak pada gambar ya. Jadi, nanti benda itu akan bergerak ke arah M2 ya, ke arah M2 karena situ gayanya lebih besar. Nah, kalau kemudian nanti dia yang ke arah M2 berarti gaya berat pada M2 searah dengan arah percepatan, tandanya dia positif. Kemudian untuk gaya berat pada benda pertama untuk arah X-nya, nah itu dia negatif karena benda melawan. Sehingga dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A,
Kita bisa tuliskan W2 kurang T plus T kurang W1X sama dengan M plus M. Ya, kan masanya sama dikali dengan A. Kita masukkan, kita dapatkan nanti MG kurang MG sin 30 ya. Kan sudutnya 30 sama dengan 2M kali A. Nanti kita akan dapatkan G kurang 1/2G sama dengan 2A. Atau 1/2G sama dengan 2A. Sehingga kita dapatkan nilai A itu 1/4 dari gravitasinya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah delta. Soal nomor 19, dua buah balok dengan massa 3 kg dan 4 kg ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil berada di atas. Kedua balok berada di atas lantai kasar yang koefisien gesek antara lantai dan balok antara balok dan balok sama, yaitu 0,3 untuk statiknya, kemudian kinetiknya 0,2. Pada balok berada paling bawah diberi gaya horizontal sebesar 10 Newton. Maka total gaya yang bekerja pada balok yang paling atas adalah, oke. Jadi perhatikan ya. Yang pertama, kita lihat dulu gaya gesek statik pada benda yang berlaku yang di antara benda dengan lantai. Itu sama dengan US dikali gaya normalnya ya. Oke. Gaya normalnya di situ sama dengan gaya normal total. Berarti gaya normal yang akibat berat benda pertama dan kedua. Totalnya itu 70 Newton ya. Kalau dikali dengan 0,3, 21 Newton ya. Nah, karena gaya gesek statis lebih besar daripada gaya yang diberikan, berarti benda atau sistem tersebut tidak bergerak. Kalau sistem ini tidak bergerak, otomatis benda atau gaya yang bekerja pada benda yang berada di atasnya itu total gaya yang bekerja sama dengan 0. Ya, karena kan tidak bergerak. Karena gaya geseknya lebih besar. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Gimana kalau misalkan kenapa kita harus pakai langsung gaya gesek statis? Sebenarnya gini, seandainya tadi kita akan dapatkan gaya gesek statis yaitu lebih kecil daripada gaya gesek gaya yang diberikan yaitu 10 Newton, berarti yang dipakai nanti gaya gesek kinetik. Namun karena di sini gaya gesek statisnya sudah lebih besar daripada gaya gesek lebih besar daripada gaya yang diberikan, maka yang dipakai gaya gesek statis. Sehingga bendanya tidak bergerak otomatis dan gaya yang bekerja pada balok yang paling atas itu sama dengan 0. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Sebuah bola pejal bermassa M dan berjari-jari R menggelinding pada bidang horizontal tanpa slip. Kemudian bidang horizontal tersebut bersambung dengan dasar bidang miring yang sudutnya theta. Ingat, tanpa slip itu maksudnya bidangnya kasar ya. Nah, kemudian ketika bola mulai naik ke atas dengan bidang miring, kecepatan awalnya itu V0. Asumsikan gerak bola menaiki bidang miring tanpa selip. Nah, berarti bidangnya juga kasar. Jarak terjauh yang ditempuh pada bidang miring adalah, oke. Untuk menyelesaikan soal ini, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan konsep dinamika rotasi dan hukum 2 Newton. Yang kedua, kita bisa gunakan hukum kekalahan energi mekanik. Kita ambil yang kedua ya, karena kalau kita gunakan yang pertama itu panjang ya. Jadi kalau kita mau kerjakan kehabisan waktu. Kalau kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik, kita hanya meninjau perubahan energinya saja. Oke. Hukum kekalahan energi mekanik itu kan menyatakan bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ya. Artinya tetap. Atau dengan kata lain, kita bisa tuliskan perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetiknya. Pada soal ini, saat bola itu dia menggelinding menaiki bidang miring, itu perubahan energi potensialnya itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Di mana perubahan energi potensialnya itu sama dengan usahanya itu benda sampai menempuh jarak x ya. Sampai menempuh jarak x sampai di ketinggian tertentu. Sampai di ketinggian maksimumnya. Sehingga kita bisa tuliskan usahanya itu sama dengan negatif mg sin theta dikali x. Kenapa negatif? Karena dia melawan arah gerakan gayanya ya. Oke. Kenapa juga sin theta? Karena kan dia arah x ya, makanya gayanya mg sin theta. Di situ kan
Energi kinetik delta EK-nya kan sama dengan energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Energi kinetik akhir itu nol karena dia berhenti. Sehingga dapat negatif juga energi kinetiknya. Negatif 1/2 mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi 1/2 I omega kuadrat. Sehingga nanti negatif dan negatifnya bisa hilang kan. Karena ada di kiri dan di kanan bisa saling coret. Dengan memasukkan nilai inersia bola dan omega, ya, inersia bola kan 2/5 mr kuadrat, dan omega itu atau kecepatan sudut sama dengan V per R. Kita bisa dapatkan mg sin theta dikali x sama dengan 1/2 mv0 kuadrat plus 1/5 mv0 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan g sin theta kali x sama dengan 7/10 v0 kuadrat. Maka kita dapatkan nilai jarak tempuhnya itu atau x sama dengan 7/10 kali V0 kuadrat per G sin theta. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah B.